Surga, neraka, aras, luh, kursi, mahfuz, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin. Muhammad itu asalnya tuh. Ini min nafsi wahidah. Dipandang dari sisi ma'rifat, min nafsi wahidah itu tiada lain. Dipandang dari sisi ma'rifat, min nafsi wahidah itu tiada lain Allah. Allah asalnya. Makanya Allah bilang, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Apa artinya itu? Khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Li ajlika. Khalaqtuka. Aku jadikan dirimu li ajli. Dirimu itu siapa maksudnya itu? Aku jadikan dirimu. Dirimu itu maksudnya Nur Muhammad tuh. Aku jadikan dirimu hai Muhammad li ajli, untuk melihat kezuhiran aku, untuk melihat wujudku, untuk melihat rupa dan wajahku. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan sekalian alam itu daripada untuk memandang akan dirimu. Maka min nafsi wahidah secara makrifat tiada lain itu Allah. Maka Allah, Muhammad, Adam, satu orang itu Bapak Ibu. Itu maksudnya itu. Itu yang sebut namanya ahad itu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini surat apa nih? Ikhlas. Ada enggak di dalam surah Ikhlas itu lafaz ikhlas? Enggak ada ikhlas lafaznya kan? Tapi kenapa disebut ikhlas? Disebut ikhlas hanya diri Allah semata-mata yang wujud. Hanya diri Allah semata-mata yang ada. Maka ikhlas itu secara arti harfiahnya itu murni. Tidak ada unsur lain, tidak ada wujud yang lain, tidak ada bentuk rupa yang lain. Kalau tidak ada wujud yang lain, bentuk rupa yang lain, berarti yang ikhlas itu, yang murni itu ada siapa? Allah lah maksudnya. Makanya dikatakan kul huwallahu ahad. Katakan yang Muhammad, engkau itu aku Muhammad, aku itu yang engkau Muhammad. Satu dia, ahad. Yang terpandang, yang tertilik, yang wujud hanya aku. Makanya disebut ahad. Ahad ini alif itulah maknanya Allah. Ha itu maknanya Muhammad. Dal itu maknanya Adam. Ahad itu Esa. Allah namaku, Muhammad wujudku, Adam rupaku. Makanya ta'ala Allah, Muhammad dan Adam itu pada insan. Karena Allah, Muhammad dan Adam nyata pada insan, maka dikatakanlah insan itu sirullah, rahasia Allah, rahasia Muhammad dan rahasia Adam. Rahasia zat, rahasia sifat, rahasia asma dan af'al. Ini yang dikatakan. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tidak lain adalah aku, kata Allah. Itu ahadku. Itu pandangan basirah kita, itu pandangan batin kita, itu pandangan rohani kita memandangnya begitu. Jadi tubuh ini yang disebut Adam, inilah kesempurnaan memandangnya Muhammad. Dan Muhammad ini adalah kesempurnaan memandangnya Allah. Itu dia. Maka dah zahir batin itu Bapak Ibu. Udah zahir batin.
Itu dikatakan mengenali Allah itu zahir dan batin. Nah, kenalilah Allah secara zahir dan batin. Kalau kita mengenal Allah secara zahir dan batin, zahirnya Allah sudah berupa apa? Zahirnya Allah sudah berupa tubuh. Nah, batinnya Allah sudah berupa apa? Sudah berupa ruh. Kalaulah zahirnya Allah sudah berupa tubuh, batinnya Allah sudah berupa ruh, maka tubuh ini dan ruh ini, kumpulan tubuh dan ruh, itu yang disebut namanya insan. Insan itulah tempat memandang nyatanya, memandang Allah secara utuh dan sempurna. Itu maksudnya. Nah, ini memandangnya ke sini, meniliknya ke sini, mencarinya ke sini. Jangan keluar diri Bapak Ibu. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad kafara. Siapa yang ingin mencari dan menemui aku, lalu dicari dan ditemuinya aku di luar dirinya, faqad kafara, maka kafir. Kafir itu sudah tertutuplah hatinya untuk menemui aku. Sudah tertutuplah hatinya untuk mencari dan menyaksikan aku. Tak bisa memandangnya, tak bisa menemuinya lagi Bapak Ibu, sudah tertutup. Maka tiliklah ke dalam diri ini. Sentarlah ke dalam diri. Siapa yang mau menilik dan menyentar ke dalam dirinya, insya Allah dia pasti akan menemui aku. Kalau kita sudah menemui dan mengenalnya, dia tidak di atas, dia tidak di bawah, dia tidak di kanan, dia tidak di kiri, dia tidak di dalam, dia tidak di luar, namun dia ada. Bisa memahami itu? Dia tidak di atas, tidak pula di bawah. Dia tidak di kanan, tidak pula di kiri. Dia tidak di dalam dan tidak pula di luar. Namun dia wujud, namun dia ada, namun dia hadir. Kenapa dikatakan dia wujud, dia ada, dia hadir? Karena wujud kehadiran dirinya bikulli syai'in muhit. Nah, kehadiran wujud dirinya itu sudah meliputi segala sesuatu. Begitu memandangnya itu. Nyata betul Bapak Ibu. Ini yang disebut pandangan yang ma'rifat. Jadi pandangan yang ma'rifat itu pandangan yang telah sempurna secara utuh memandang Allah. Siapa yang tidak memiliki pandang ma'rifat, maka pandangannya itu sudah berdosa, Datuk. Pendengarannya itu pendengaran yang sudah berdosa, ucapannya itu ucapan yang sudah berdosa, perbuatan tubuhnya sudah mengandung perbuatan dosa. Ini yang disampaikan Rasul. Man nazara ila syai'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Siapa yang bisa memandang, melihat kepada sesuatu, tapi dia tidak mampu memandang dan melihat aku nyata pada sesuatu, aku zahir pada sesuatu, aku hadir pada sesuatu, maka itulah pandangan yang berdosa itu. Kalau sudah pandangan yang berdosa, berarti diri kita ini Bapak Ibu sudah menjadikan diri kita sendiri menjadi berhala. Ya, sudah menjadi berhala. Kita sudah betul-betul mengenyampingkan akan kewujudan Allah pada diri sendiri. Ketika kita sudah mengenyampingkan, sudah mengeluarkan diri Allah pada diri kita sendiri, maka inilah nanti akan menjadi bahan bakarnya neraka itu. Waquduhan nasu wal hijarah. Sesungguhnya bahan neraka itu, bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Jadi orang yang betul-betul mengenal akan hakikat Allah pada dirinya, tidak lain adalah Muhammad, maka dia telah bertatap wajah, dia telah berlikok, dia telah bertemu dan bersua pada diri sendiri. Ya, maka untuk menemui Tuhan itu, temuilah Tuhan pada dirinya. Dirinya itulah yang disebut Muhammad. Muhammad itu sudah nyata sebagai insan. Jadi insan itu bukan diri Bapak Ibu. Ya, yang dikatakan manusia, yang dikatakan hamba, yang dikatakan kekasih itu bukan diri Bapak Ibu, tapi siapa?
adalah Muhammad. Yang dikatakan insan Muhammad, yang dikatakan hamba Muhammad, yang dikatakan manusia Muhammad. Muhammad itu yang insan, Muhammad itu yang hamba, Muhammad itu yang kekasih. Muhammad itu yang namanya makhluk. Siapa Muhammad? Muhammad itulah rupanya Allah. Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad itulah kekasihnya Allah. Kalaulah Muhammad itu rupanya Allah, wujudnya Allah, kekasihnya Allah, Muhammad itu tiada lainnya aku, kata Allah. Ketika aku zahir, aku namai zahirnya diriku itu dengan Muhammad. Ketika aku batin, aku namai batinnya diriku itu disebut Allah. Allah batinku, Muhammad zahirku. Itu deh. Itu memahaminya sampai habis. Tidak ada bisa lagi disebut Bapak Ibu. Bagi kita, rasakanlah, kenali sajalah aku Tuhan. Ya, karena aku itu sudah menjadi rahasia Muhammad. Muhammad itu udah nyata jadi insan. Jadi kenali insan, pasti kenal Muhammad. Sudah kenal Muhammad, pasti kenal dengan aku, kata Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu memandang aku di balik sesuatu, di balik rupa yang lain, maka hatimu itu dalam keadaan buta. Inilah yang Allah katakan, summum bu'mun amyun fahum la yarji'un. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan anugerah untuk memahami akan rahasia diri kita sebagai Muhammad, dan Muhammad adalah sebagai rahasianya Allah yang disebut namanya insan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.